Oke, kita lanjut lagi perkuliahan kita dari Map Info ya. Kita sudah memasukkan tekan F2 di sini. Ini ada 4 tabel. Masjid yang ada objeknya, kecamatan juga yang ada objeknya. Ini info kecamatan yang dari file Excel yang ini. Lalu ada info masjid yang dari info masjid itu dari akses ya, dari Microsoft Access. Nah, kita akan membuat lagi, menggabungkan lagi tabel dari database MySQL. Langkah yang pertama adalah kita harus punya dulu apa namanya? Kita harus punya dulu database-nya, database MySQL-nya. Langkah yang pertama ini harus dijalankan dulu MySQL-nya. Ini di Samplit ya, dari pelajaran pemrograman web. Dulu ada Samplit, ini ada sum control-nya, kita jalankan. Ini sama MySQL-nya. Ininya sebenarnya kalau Anda bisa pakai text base nggak usah ya, tapi karena kita mau membuat database-nya pakai php-myadmin, maka si Apache ini kita nyalakan. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat database-nya, localhost ini, lalu php-myadmin ya. Di sini nama database-nya SIG, kecil semua tulisannya. Create. Lalu berikutnya di sini ada tulisan create new table on database. Nah, kita akan skenario-nya adalah ada dana yang disalurkan oleh pemerintah ke setiap ke masjid ya. Dananya dari masjid, misalkan masjid ini dananya berapa. Oke, kita berarti di sini nama ininya dana aja. Dana underscore masjid ya, nama tabelnya. Kolomnya 2 saja, jadi ID masjid sama nominalnya. Kalau sudah create, ini ID masjid kolom yang pertama atau field yang pertama, lalu yang ininya integer, ininya 11 saja. Lalu yang kedua, dananya berapa ya, sama integer, ininya 11. ID masjid boleh Anda bikin primary key di sini. Kalau sudah lalu save. Nah, sini udah ya, ada 2 kolom, lalu isi datanya. ID masjid 1 misalkan dananya 1.500.000, ini 1.500.000. ID masjid 2 3 juta. Lalu ID masjid 3 misalkan 2,5 juta. ID masjid 4 2 juta. Oke, 4 saja dulu ya. Ini hanya sebagai apa namanya? Contoh contoh data. Kalau di browse sini kelihatan ini ada datanya. Oke, berarti nama database-nya kita catat SIG, nama tabelnya dana masjid, kolom-kolomnya ID masjid sama dana, lalu datanya ini. Untuk menghubungkan map info ke database MySQL, caranya agak berbeda dengan yang Excel sama yang Access, yaitu kita harus cek dulu di control panel di administrative tool ya. Control panel, lalu di sama ya, ngeceknya kayak yang kemarin yang ODBC ini. Nah, kalau di sini ada driver, di sini kita cek tidak ada driver ke MySQL. Lihat ke MySQL tidak ada, ke Excel, ke DBase, dan lain-lain. Kalau udah ada, misalkan Anda sudah menginstalkan, itu tidak apa-apa ya. Karena di sini tidak ada drivernya yang menghubungkan library atau yang menghubungkan ODBC dengan MySQL-nya tidak ada, maka kita harus menginstal. Cari di internet, kata kuncinya my ODBC driver gitu.
download misalkan. Nah ini ada, saya carinya yang arsip karena bisa nyari versi, saya cari versi yang 53 gini, 53, cari yang 53 punya saya karena samplitnya masih yang lama. Ini misalkan 5312 ini, lalu versinya saya cari yang 32 aja. Nah ini nanti tinggal di download. Ini sudah saya download si ininya, si MySQL nya. Ini kita cari. Nah ini saya udah ada ini, lalu saya jalankan, double klik ya, run. Nah ini tinggal diinstalkan, udah aja gini standar. Nah ini menginstalkan driver. Kalau sudah diinstalkan nanti akan ada di sini si itunya, di yang tadi di driver di sini akan muncul. Kalau ini udah selesai diinstalkan, filenya tidak besar. Kalau Anda ngedownload tadi ini 8,3 MB, saya versinya 5312 karena MySQL-nya juga masih yang versi lama. Proses instalasinya oke, kita itu kan selesai. Lalu kita cek si drivernya udah masuk atau belum. Sini ke driver. Nah sini ada MySQL apa namanya, ANSI driver. Oke, kalau sudah ada kita masuk ke sini. Mau kita tampil di sini yang dana tadi ya. Caranya add di sini. Nah, baru gunakan yang ini ANSI MySQL ODBC 53. Oke, nah baru sini. Ini bebas, dana masjid. Lalu info dana masjid misalkan. Nah, ini harus localhost karena ada di komputer kita si database-nya. Bisa saja Anda connect ke database yang tidak ada di komputer Anda, ya tinggal masukkan IP-nya. Ini ya kelebihannya dengan menggunakan MySQL, datanya bisa di mana saja datanya, tidak harus di komputer yang ini. Untuk user root defaultnya itu tanpa password ya. Kalau ada passwordnya ya diisi. Kalau saya kan tidak ada. Lalu tadi di sini kita cari yang SIG. Nah ini SIG. Lalu saya tes dulu connect enggak ke itunya. Oke, connect successful. Lalu oke. Nah ini ada dana masjid. Oke, kalau sudah oke saja. Lalu lanjut ke map info. Nah dari sini kita gunakan lagi sini koneksi gitu kan. Putuskan dulu ya yang ini masih ke yang info masjid ya, kita putuskan dulu ini. Oke, jadi artinya bukan memutuskan ini jadi hilang ya. Lalu berikutnya koneksi baru ini ya, yang OpenDBMS table. Nah, lalu mesin. Nah sekarang ada kan yang mana tadi, dana masjid. Nah ini, lalu kita oke. Nah ini dana masjid, kita ininya juga ya usah, berarti ini dana masjid sekian. Oke, kita klik yang ini, kita open. Nah, awas hati-hati lagi ya penyimpanan ini, penyimpanannya ya harus di folder yang sama. Ini kan kita kota, ini berarti dana masjid tab. Oke, saya save, lalu saya oke. Nah muncul ini dana masjid dari database MySQL ini. Nah, kalau kita tekan F2, sekarang nambah ada dana masjid. Ini tadi dari Excel, ini dari Access, ini dari MySQL. Oke, sekarang sudah masuk masuk tabelnya. Jadi tabel dari MySQL dari sini ini masuk. Mana yang dari sini ini udah masuk. Oke, lalu berikutnya kita akan membuat query. Baik, kita lanjut akan melakukan query tadi ya, query ke peta ini.
dimana yang akan ditampilkan adalah kolom-kolom nama masjid dari tabel masjid, kapasitas dari tabel info masjid, dan dana dari tabel dana masjid dengan filter yang dananya kurang dari sama dengan 2,5 juta. Berarti ada dua masjid ya, 4 sama 1 ya, nanti kurang dari sama dengan 2,5 juta. Artinya nanti yang akan tampil adalah masjid ini sama ini. Jadi tabelnya 3. Langkahnya yaitu yang pertama adalah masuk ke query, select query. Ini sudah ada ya, jangan di ini. Pertamanya kan kosong, ini ada tanda bintang kalau nggak salah di sini. Kita tutup aja dulu, hapus tanda bintangnya. Defaultnya kan di sini ya, si apa namanya, kursornya. Langkah yang pertama kita cek dulu ini tabelnya masjid, berarti pilih tabel masjid. Lalu berikutnya tabel yang kedua adalah tabel info masjid, pilih tabel info masjid. Dan tabel yang ketiga adalah dari tabel dana masjid, pilih tabel dana masjid. Lalu sini tadi udah dihapus ya, yang tanda pagarnya, tanda bintangnya dihapus sini. Nah, yang akan tampil adalah ini, nama masjid. Nama masjid itu dari tabel masjid. Berarti di sini kolomnya. Nah, ini nama masjid. Lalu ini kapasitas. Kapasitas itu dari tabel info masjid. Lalu berikutnya ini dari tabel dana masjid. Itu dana ya, dari tabel dana masjid. Berarti kolomnya masjid dana. Oke. Nah, di sini lalu kalau secara teori ini kan select nama masjid from tabelnya ini. Nah, di sini harus dilakukan penghubung. Penghubung antara masjid ke info masjid lalu ke dana masjid. Penghubungnya ya ini ID. Pertama kita bikin penghubung kolom masjid ID masjid, operatornya sama dengan, berarti ini info masjid, ini info masjid ID masjid. Nah, gitu. Lalu berikutnya dari sini ke sini sama juga bikin penghubung, cuman sini tambahin n gini. Lalu sama info masjid ID masjid sama dengan ini dana masjid ID masjid. Dana masjid mana dana masjid ID masjid ini. Nah, lalu kondisinya yang dananya kurang dari sama dengan 2 juta. Kasih lagi penghubung. Nah, baru di sini yang dananya berarti kolom ini kurang dari sama dengan, nah, baru kita ngetik 2 juta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini kurang dari juta. Cek dulu. Oke, sintaknya korek. Lo oke. Nah, ini. Lihat, terlihat di petanya sini. Saya singkirkan dulu ini. Ini. Nah, datanya ini. 2 masjid ini. Pakai ini ya, pakai shift supaya kepilih duanya. Di sini sama di sini, ini masjidnya, 2 masjid ini. Nah, kan kelihatan ya masjidnya. Ini yang dananya kurang dari sama dengan 2 juta. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan query untuk melihat di mana saja data apa saja berdasarkan data-data yang kita himpun dari pihak ketiga, misalnya dari Excel, dari Access, dari MySQL, supaya kita bisa melakukan query pencarian terhadap sesuatu ya berdasarkan kriterianya apa. Ini kan kriterianya, coba lihat dan masjid yang diberi dana tapi kurang dari sama dengan 2 juta, dicek. Ini kan yang kapasitasnya 400 1,5 juta, yang 1.200 2 juta. Masa yang 1.200
ininya 2 juta kan gitu kan, yang 400 ada ya 1,5 juta, kapasitasnya berarti kan logikanya ini 2 kali lipatnya aja udah 3 juta kalau kapasitasnya 800 gitu ya. Oke, demikian tutorial query dan koneksi ke MySQL. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.